warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita. Ya. Tapi yang jelas sekarang ini hukumnya adalah ya ketika salah satu dari siapa yang ketahuan oleh saya memalsu, ya urusannya panjang kali lebar kali tinggi. Karena pemalsuan itu sudah Yoi. Gak bahaya kan? Ini jam sinar mas. Gak bahaya kan? ayo, kita mau jauh sekali sih. Ini memang biar kanan kiri oke. Makan di situ hai. Wah, mlaku terus cek jebol sepatune ganti anyar. Lelur wis. Isi gawe iki kan. Ya apa guys, oleh pelemi gawano sapa? Ibu se. Iyalah bangsa. Ya, Ibunya Mas Jiji tuh. alhamdulillah. Berkah anak soleh. Berkah. Iki biasaan nih. Langsung dipangan nih kayak codot. Mungkin ya pastinya kita bisa mempengaruhi jadi kalau saya mempengaruhi kita punya tujuan gede ya kalau kita dalam tim atau dalam apapun itu yang melibatkan orang dan kita punya satu tujuan gede dan kebetulan leadernya kita ya kemampuan leadership itu sebenarnya kemampuan untuk mau mempengaruhi ya atau bisa mempengaruhi orang di sekitarnya untuk mencapai satu tujuan intinya. Terus model jelas, ya kayak tadi Ibu Ketum bilang bahwa ya kadang pemain-pemain itu lebih nurut sama pelatihnya daripada sama orang tuanya. Ya. Salah ya? Salah, nggak boleh ya Coach ya? Boleh. Nggak boleh. Orang tua tetap panutan anak-anaknya. Nah, tapi kita as a coach punya tanggung jawab itu. Ya, karena kan coach itu kan dibilang ya sebagai pelatih, sebagai ayah, sebagai teman, sebagai orang tua atau segala macam. Ya memang itu tanggung jawab kita. Ya, kita mengambil sebagian kecil peran dari orang tua. Ya, sifatnya dasar banget. Jadi yang memiliki kemampuan untuk dapat memberikan arahan, pastinya ya arahan dalam menentukan tujuan yang akan diraih. Jadi nanti hubungannya dengan setting goal. Setting goal. Jadi terus kan dalam tim punya tujuan besar, goalnya gede. Ini tahun depan kita mau juara kompetisi A, itu goal gedenya. Ya, goal gedenya. Tapi dari goal gede itu kan dipecah-pecah jadi hal-hal yang kecil. Per berapa kurun waktu termasuk nanti goalnya dari setiap pemain. Ya, jadi kita tahu bahwa si A ini targetnya 3 bulan ke depan harus apa. Ya, itu kita yang harus bantu. Dan memiliki kemampuan untuk membangun lingkungan yang kondusif dan dalam meraih tujuan yang akan diraih. Nah, selama proses kita nyari goal itu, ya kita harus bangun situasi tim yang kondusif, lingkungan yang kondusif. Nah, kadang kita sering dengar perlakuan coach A dengan pemain A begini, dengan pemain B begini. Oh, karena A lebih jago, B enggak, akhirnya perlakuannya beda. Ya, itu kan pasti menimbulkan lingkungan yang kurang kondusif. Ya. Meskipun treatmentnya beda. Kain tanya aja mungkin. Oh iya, makanya tanya aja. Mungkin lebih cenderung kasus-kasus mungkin gitu. Kasus-kasus di lapangan, iya. Pelecehan seksual. Bercanda. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa itu harus dipecah-pecah? Ya, jadi short term. Ya kan, kalau kita ngomongnya tahun depan kan, kayaknya masih jauh banget tuh, ya kan? Kita nggak tahu ngukurnya jalannya ke sana ini, kita udah jalan di jalan yang benar atau enggak, atau kita terlalu belok ke kiri atau ke kanan. Yang pentingnya ini di break. Saya sih mau tanya tips dari Coach Kiki tentang menciptakan atau membuat bisnis ini dari Iya. Dengan masalah ini, Gus. Ayo. Ini waktunya sharing. Iya. Ini waktunya sharing. Ayo, Gus. Simple. Poinnya decision making ya. Iya. Simple jawabannya. Poinnya decision making. Poinnya decision making. Role model jawabannya. Kenapa
harus masuk waru ya, waru. Kan pelatihnya ganteng. Asik. Pelatihnya saya yakin semua yakin pengen masuk sana. Terus konsisten, role model dari kepada coach sendiri. Baca jawaban sih. Jadi intinya kalau di Puri ya kan di tempatnya Coach Hamid biar banyak pemain masuk ke sana ya coach yang harus tampil ya coachnya ngelihat Coach Hamid ini pemain-pemain yang Coach Hamid ini rasanya aku pengen kayak dilatih Coach Hamid jadi pemain-pemainnya pada masuk ke sana ya jadi kayaknya mungkin lebih ke perekrutan ya maksudnya ke sana jadi bukan belum masuk ke masalah decision makingnya ya coach KH ayo saya baik pokoknya Sedikit tambah lagi ya dari tambah lagi. Ini yang menjadi permasalahan di sekolah negeri sekarang. Gini, ada lagi di manajemen sekolah. Ya. Karena di aturan itu sekarang 3% adalah jalur prestasi dari non akademik. Kalau di kelasnya 12 gitu aja ya. Jadi mentok ngambil bisa 20 non akademik dari itu dari beberapa cabang olahraga maupun seni. Jadi itu sangat berat sekali. Yang paling penting adalah satu, jadi kepala sekolah. bersistem Masuk sistem dulu. ayo kalau saya dari kita tahu sendiri sekolah negeri yang ada di DKI lah boleh dibilang. Sekolahnya itu aja negeri. Kenapa mereka bisa negeri? Itu juga negeri kan yang ada di situ terus. Dan sekolahnya sama terus. Kenapa kita belajar dari sekolah negeri terus? Kan buktinya mereka bisa dibandingkan dengan sekolah swasta. Finalis di ya kita semua mungkin targetnya mungkin kalau di SMA kita targetnya mungkin DBL lah ya kita lihat kita lihat di DBL ada beberapa kali kan kita tahu yang masuk finalnya dan kenapa mereka bisa sampai di situ berkali-kali itu kan sekolah negeri ya kita mungkin harus belajar juga dari sekolah tersebut ya. Saya kurang paham mungkin sistemnya di sekolah negeri bagaimana ya. Cuma kan maksudnya itu ada salah satu role model sebenarnya kan. Entah itu dari perekrutan, entah itu dari program latihan yang dibuat sama pelatihnya atau apapun itu kan kita juga bisa belajar sebenarnya. Itu salah satu contohnya mungkin ya. Terlepas Tambahin dari jawaban Mas Ais. Kasus ini sebenarnya dulu negeri di 2000 kebetulan DBL 2000 mulai start 2004 ya, start 2004 sampai 2010 itu yang dominan itu negeri semua. Tapi setelah 2010 itu bergeser ke swasta. Dulu masih ada beberapa aturan tentang beasiswa. YPPI pada waktu itu nggak bisa ya, YPPI nggak bisa, IPH belum muncul. 2010 udah hilang semua, karena swasta semua, udah berjalan waktu, nah swasta semua. Nah tahun ini, mungkin kalau tahun ini swasta terus. Ramalan saya tuh swasta terus. Nomor satunya itu di Sindui, atau yang keduanya di Gloria gitu ya. Nah negeri wes dikunci sekarang udah. Mungkin beratnya di situ, di manajemennya. Kan pilihan kalau negeri itu dibatasi dengan wilayah, dan wilayah dan jumlah lagi. Kalau swasta kan unlimited, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Jenami. Salah dulu. tapi maksudnya kayak kita taruh sekolahnya itu terus Iya.